Halo teman-teman, akhirnya aku tuh baru selesai lulus dari UKM Nasional CBT 2022. Alhamdulillah lulus dengan nilainya cukup lah ya, cukup memuaskan. Oke, jadi aku tuh mau nge-share cara belajar aku untuk persiapan UKM CBT Nasional ini. Di masa pandemi kemarin ya, dengan beberapa kali TO, terus harus antigen, harus jaga jarak segala macam. Dan juga karena banyak sekali tempat bimbel yang menawarkan program-programnya, dan aku tuh nggak bisa ikut bimbel karena pertama nggak bisa belajar online gitu, terus karena anaknya gampang ngantuk gitu. Terus aku juga ada beberapa pekerjaan yang aku tuh harus keluar negeri, dan itu punya range waktu yang berbeda sama di Indonesia. Jadi kalau belajar online tuh mungkin akan lebih susah gitu. Jadi aku tuh belajarnya semua murni dari buku-buku. Oke, jadi aku akan nge-spoil buku apa aja. Yang pertama, ini buku rekomendasi dari temen aku, Emma. Halo Emma, thank you so much sudah rekomendasiin buku ini. Pertama tuh masih bingung ya, ini buku apa gitu kan. Nah, ini Basic Pharmacology and Drug Notes. Nah, ini tuh dibuat sama orang Kalimantan, apa ya, aku lupa. Pokoknya ini lumayan bagus buat belajar. Nah, jadi kalau misalnya aku tuh belajar, aku lupa materinya, itu tuh dari sini, aku ambil lagi dari sini. Gitu, aku cek lagi, oh iya seperti ini gitu. Nah, kalian ini penting banget buat kalian belajar sebelum UKAI. Nah, terus apa lagi? Nah, sebenarnya itu lucu banget deh. Aku tuh sebenarnya persiapan masuk apoteker itu dari buku-buku masuk apoteker gitu. Jadi aku tuh kan udah 5 tahun lulus dari S1-nya baru ambil apoteker. Jadi tuh ini buku pertama yang aku beli untuk tes masuk apoteker gitu, karena udah jadul banget ya, ilmunya itu udah lama banget. Aku udah nggak pernah belajar farmasi selama 5 tahun, maksudnya yang detail, yang dalam gitu. Jadi aku belajar ini adalah ini kumpulan soal dan pembahasan sukses masuk apoteker gitu tuh. Jadi ini juga, oh enggak, ini tuh pas udah masuk apoteker yang beli nih buat UKAI. Nah, ternyata beberapa isi dari buku ini juga lumayan bagus buat UKAI. Nah, kalau buku ini aku ternyata tuh beli satu paket, dan aku nggak tahu kalau buku ini tuh asli apa palsu gitu. Apakah dia KW apa enggak, aku tuh nggak tahu tuh, asal beli aja. Yang penting kegambar gitu, oh tes masuk apoteker tuh kayak apa gitu kan. Nah, jadi soalnya tuh kayak gini. Dia tuh kayaknya soalnya tuh dari UKAI gitu, tapi dia nggak ada pembahasannya yang ini, yang warna orange ini. Tapi yang warna biru dia ada pembahasannya, dan menurut aku pembahasan di buku ini tuh lumayan bagus gitu loh, lumayan oke. Tapi dia tidak ada sumber referensinya apa gitu. Ini buku dari Berteman APT. Aku maaf banget nih nggak tahu, dulu belinya di Shopee gitu, aku nggak ngerti karena dulu tuh belum paham ya ada bimbel-bimbel yang ngeluarin buku gitu. Oke, kita singkirkan dulu yang dua ini karena dia membantu pas latihan. Satunya ada pembahasan, satunya nggak ada pembahasan. Nah, lanjut. Ada buku nih, ini ajaib banget nih. Aku juga nggak tahu nih, kayak bukunya beli satu paket gitu deh nih. Aku lupa. Ini tuh ternyata kecil tapi tebel banget tuh, tebel banget. Terus dia kecil, kertasnya tuh kertas yang paper book gitu, tapi tulisannya gini, fotokopian kayaknya, fotokopian. Dan kadang pembahasan yang gambar gitu udah fix nggak akan kelihatan lagi gitu. Tapi di seluruh buku ini tuh pembahasannya yang paling based on reference gitu loh, bagus banget ini. Nah, kalau ada aslinya mungkin aku akan beli aslinya, karena ini tulisannya kecil-kecil susah dibaca gitu. Nih, aku beli ini juga barengan nih sama yang buku-buku ini kalau nggak salah ya, aku udah lupa banget nih. Jadi tuh nggak ngerti milih bukunya, nggak tahu juga oh ada bimbelnya gitu. Nah, aku tuh nge-notes nih
beberapa bahan yang aku tuh bener-bener miss, nggak ngerti sama sekali, itu aku catat gitu, aku notes aja, maksudnya nggak aku catat banget, tapi aku notes aja karena aku males nyatat gitu. Ini tuh katanya ada lebih dari 2000 soal kalau nggak salah nih. Nah soal tuh bener-bener beragam gitu. Memang betul ada soal yang diulang, tapi menurut aku soal yang diulang itu tuh yang setelah seluruh soal baru gitu. Jadi seolah-olah kita nge-review lagi, oh soal yang udah keluar ini tuh kita bisa jawab apa enggak gitu. Jadi menurut aku nggak masalah ada buku yang soalnya berulang-ulang, it's okay. Itu sebenarnya justru ada pengulangan itu bikin dia nempel di otak kita, nggak asal lewat aja gitu. Dan ya ini referensi jawabannya itu bagus banget sih menurut aku. Tuh sampai ada yang WHO guidelines, sampai kadang ada jurnal juga, lumayan sih bagus ini. Kayak ini, terus ada lagi yang aku beli dari EGC, ada 2. Nah ini karena pertama kali aku beli nih kan belum ada yang 2022, jadi pas masih persiapan masih kuliah tuh aku beli ini. Nih ini juga lumayan bagus, tapi kadang pembahasannya menurut aku terlalu simple dan bukan based on reference gitu. Jadi ada beberapa yang menurut aku tuh beda gitu sama jawabannya. Next, terus ada satu lagi nih, dia tuh sama sebenarnya tuh, sama-sama dari EGC dan dia muncul di 2022. Aku belinya mungkin sekitar bulan Januari itu aku beli. Terus aku kira akan there's something new here. Kalau dilihat dari ketebalannya, kalian akan lihat ini tuh yang 2022 tuh lebih tebal, almost 2 kali lipat dari yang 2021. Sebenarnya yang 2021 ini udah bagus banget nih, dia tipis, tapi menurut aku soalnya tuh lebih update gitu loh. Oke lah gitu, pembahasannya juga simple, mudah dimengerti gitu. Tapi aku tuh kecewa banget sama yang 2022. Padahal dia dari EGC, soalnya tuh nggak jauh beda sama yang 2021. Terus ada pengulangan. Terus juga parahnya adalah ada beberapa kunci jawaban yang pembahasannya tuh kayak ngasal gitu loh. Sampai yang salah gitu jawabannya, aku tuh sampai kok gini sih gitu. Beberapa yang salah. Jadi walaupun dia tebal, terlihat tebal, tapi menurut aku dia nggak jauh lebih baik daripada yang pertama gitu. Jadi ganti cover doang kayaknya. Penulisnya juga sama sih kayaknya, tapi kayaknya editornya kurang kurang ngepas gitu sih. Terakhir adalah ini adalah soal yang dikirimin sahabat-sahabat aku, soal TOU kayak gitu. Aku nggak tahu nih sumbernya dari mana, tapi setelah aku tuh baca yang buku-buku sebelumnya, ini tuh soalnya tuh tipenya beda, beda dikit gitu. Dia kayak lebih detail, misalnya kayak yang perhitungan kimianya lebih detail, lebih ini deh pokoknya. Kalau itu kan kayak emang yang basic, yang umum-umum gitu, tapi kalau ini tuh emang yang detail kayak ujian S1 gitu. Terus aku dapat lumayan banyak, thank you so much, ini udah ngebantu banget juga. Tapi ini tuh pembahasannya detail banget sampai aku kayak lebih pusing juga sih sebenarnya. Karena kadang beberapa hal yang nggak nyambung sama pertanyaan juga dibahas gitu. Ini tuh padahal semuanya nggak kejawab loh sama aku tuh kayak belum kejawab semuanya. Tapi kalau yang lain-lain tuh aku udah bahas sampai habis. Ini juga udah habis, ini habis. Yang ada jawabannya habis, yang nggak ada jawabannya tuh nggak habis sama aku, karena aku nggak bisa, aku nggak ada jawabannya. Kayak gini-gini doang nih soalnya tuh kalian bisa lihat ini. Aku nggak tahu nih sih programnya dari mana dia dapetnya, aku juga nggak ngerti, tapi lumayan karena ada jawaban dan pembahasan. Kalau yang cuma jawabannya doang, aku juga sebenarnya bingung gitu ngebahasnya tuh materinya gimana. Tuh ada yang terniat gitu kan, pembahasannya dia detail banget kayak gini, dan itu bagus banget menurut aku, ngebantu banget. Kalau misalnya kayak gini masuk ke buku ini tuh pasti nggak akan kebaca karena dia udah pasti tabelnya jadi kecil banget gitu. Tuh bagus banget nih, aku tuh sampai ngulang-ngulang loh yang pembahasannya. Thank you so much udah ngasih gitu. Kayak ini dia tuh sampai udah aur-auran karena aku tuh keluar negeri kan, jadi aku di bandara baca, lagi nginep di hotel mana, aku ngemper di mana, aku tuh baca sampai orang tuh kayak sana belajar lagi pada udah tua gitu. Jadi menurut aku
kesempatan belajar itu bisa di mana aja. Kadang lagi mood, kadang lagi enggak gitu. Dia kan tetap harus sediain waktunya. Kadang emang harus dipaksain, jangan diikutin malas-malasannya. Kalau aku enggak ikut les atau bimbel gitu, sempat nanya berapa sih bimbelnya, ada yang mulai dari 700 paling murah sampai sejutaan ke atas gitu juga ada. Tapi karena aku tuh keterbatasan waktu, tempat juga, emang kerjanya tuh apa sih, lebih banyak mobile, dan aku tuh nggak bisa nge-stay di depan laptop sekian jam dengerin orang ngoceh, itu tuh nggak bisa. Makanya aku tuh memutuskan untuk nggak ikut bimbel, dengan keyakinan oke, kita bisa lalui ini dengan membahas soal gitu. Karena udah pernah ikut kelas pembahasan soal gitu kan, ternyata dia nggak sesuai ekspektasi aku cara belajarnya. Jadi menurut aku ya udah, kita jalani aja dengan cara belajar kayak gini. Alhamdulillah nilainya juga bagus. Oke, semangat untuk tes berikutnya teman-teman.